Assalamualaikum sobat sehat dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan Dokter Gigiku, channel informasi seputar kesehatan gigi dan mulut Anda. Bagi sahabat sehat yang baru saja menemukan channel ini, semoga video-video dalam channel ini bisa memberikan informasi kepada Anda seputar kesehatan gigi dan mulut yang sahabat sehat butuhkan. Baik sahabat, lama sekali tidak menyapa Anda melalui konten-konten edukatif yang biasa saya buat, karena saat ini memang sedang menempuh pendidikan spesialis yang memang konteksnya lebih dispesifikkan pada ilmu gigi tiruan. Jadi mungkin ke depan video-video saya lebih banyak membahas terkait gigi tiruan. Sebenarnya sih tidak hanya gigi tiruan, tapi maxillofacial prosthesis, yaitu ya sesuatu yang palsu-palsu di kepala dan leher gitu ya. Telinga palsu, hidung palsu, mata palsu, jadi di situ. Tapi tidak menutup kemungkinan apabila sahabat memang memiliki masalah yang lain, insya Allah saya akan mencoba untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sahabat miliki. Nah, di awal mungkin saya akan membahas terkait kenapa harus gigi palsu. Karena ngunyah juga nggak masalah, kehilangan gigi satu atau dua gigi gitu ngunyah masih bisa, sisi sebelahnya masih kita bisa gunakan, dan jadi ngapain sih buang-buang uang misalkan ya. Tapi sahabat, jadi karena sekarang saya fokusnya di sini, dari dulu pun saya memang selalu dari video-video yang saya buat, saya selalu menekankan bahwa pertahankan gigi selama mungkin dalam rongga mulut. Kalaupun sudah sakit, tetap masih ada perawatan-perawatan yang memungkinkan untuk mempertahankan gigi tersebut selama mungkin di rongga mulut. Jadi pencabutan itu merupakan opsi terakhir yang benar-benar itu memang sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Karena apa? Karena memang ya saking besarnya fungsi dari gigi yang kita miliki. Jadi ketika gigi hilang, maka perlu dilakukan pembuatan gigi palsu. Tujuan pembuatan gigi palsu itu sebenarnya yang utama bukan menggantikan gigi yang hilang, tapi malah tujuan utamanya yaitu melestarikan gigi yang masih ada. Jadi gigi kita sisanya itu dengan adanya gigi palsu ini, maka sisanya itu lebih tahan, lebih lama dia bisa bertahan daripada yang nggak dipasangin gigi palsu. Kenapa? Karena kita tuh memiliki otot-otot, terus kemudian memiliki ada lidah di bagian dalam, ada bibir. Jadi semua yang ada di sini tuh memiliki gaya yang secara keseluruhan itu gayanya seimbang. Jadi misalkan kayak kita memiliki otot pengunyahan untuk mengunyah gitu ya, misalkan gayanya 10 kilo, misalkan kita memiliki gigi 28 atau 32, maka beban kunyah yang diterima oleh gigi itu yaitu 10 kilo dibagi 28. Kalau kita kehilangan beberapa gigi, maka beban kunyah itu akan diterima oleh gigi yang lebih sedikit. Dan bahkan dengan misalkan kita kehilangan gigi di satu sisi kanan, sisi kita akan mengunyah cenderung untuk ke sisi kiri. Akhirnya kita mengunyah satu sisi, dan gigi sisi yang sebelah kiri itu akan menerima beban kunyah yang berlebih. Yang pasti kalau sesuatu digunakan secara berlebihan, melebihi dari kemampuannya, maka gigi tersebut tidak akan bertahan lama. Yang kedua, kita memiliki ini di sini nih, sendi rahang. Pengunyahan yang tidak tepat, mengunyah satu sisi atau di area tertentu, maka sendi rahang di sini tidak terdapat keseimbangan. Dengan tidak terjadinya keseimbangan, maka di sini pasti akan muncul masalah. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, fungsi yang kedua selain tadi untuk melestarikan gigi-gigi yang masih ada, maka fungsi yang kedua itu adalah baru dia akan menggantikan gigi yang asli. Jadi gigi yang hilang digantikan sehingga terpenuhnya kebutuhan estetika, pengunyahan lebih merata ya, tidak ada gigi yang miring ke area yang kosong akibat ditinggalkan gigi yang kita cabut, nggak ada gigi lawan yang modot akibat gigi pasangan atau gigi lawannya yang tidak ada. Jadi hal-hal itu menjadi fungsi gigi palsu yang kedua. Yang ketiga, memperbaiki hubungan atau relasi pengunyahan rahang atas dan rahang bawah. Jadi kalau nggak ada pasangannya, rahang itu juga oklusinya atau relasinya tidak baik. Maka dari itu sebisa mungkin yang pertama sih pasti jangan lakukan pencabutan sebisa mungkin ya. Lakukan perawatan konservatif.
Jadi melalui misalkan sudah sakit gitu, kita lakukan perawatan saluran akar dan kemudian kita restorasi, baik restorasi langsung ataupun restorasi tidak langsung. Tapi setidaknya gigi itu sangat bisa dipertahankan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran gigi saat ini. Maka dari itu sebisa mungkin pencabutan itu dihindari ya. Kalau misalkan memang sudah mentok, baru lakukan pencabutan dan jangan lupa ganti gigi palsu. Gigi palsunya pun harus sesuai dengan indikasinya. Indikasi itu dari kondisi gigi, kondisi rongga mulut sahabat sehat semuanya, baru disesuaikan dengan disesuaikan dengan perawatan-perawatan yang memungkinkan untuk kondisi gigi tersebut atau kondisi rongga mulut tersebut. Nanti dikaitkan dengan biaya, nanti dikaitkan dengan waktu kunjungan, nanti dikaitkan dengan teknis pembuatan gigi palsunya, bedah atau tidak bedah. Nah, itu semua menjadi satu kesatuan aspek-aspek atau variabel-variabel yang kemudian mempengaruhi terhadap keputusan akhir dalam pembuatan gigi tiruan. Jadi pembuatan gigi tiruan itu sebisa mungkin sebisa mungkin bukan sesuatu yang gerusa-gerusu, tapi benar-benar dipersiapkan karena ini keputusan yang besar. Mengingat kita meletakkan sesuatu atau benda asing di rongga mulut, yang itu melibatkan adanya biaya di situ, yang kemudian yang kedua adanya kenyamanan, yang ketiga adanya resiko apabila tidak didesain yang tepat, maka gigi-gigi sebelah-sebelahnya atau gigi-gigi yang dijadikan penyangga itu akan terdampak dan akhirnya tidak bisa bertahan lama. Demikian sahabat sehat yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini. Insya Allah berikutnya saya akan menjelaskan terkait jenis-jenis gigi palsu ya. Jadi dari yang permanen sampai yang lepas pasang. Berikut juga bahan yang available digunakan untuk Anda. Demikian, kalau ada pertanyaan silahkan melalui komen dan semoga informasi yang saya berikan bermanfaat. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.